Belajar logika penelitian, risk-based internal audit pada perusahaan, logistik, studi kasus peta XYZ, dialog mahasiswa, pembimbing, dan Elara Virtual Assistant. Tadi berkaitan dengan fenomena, kemudian gap penelitian, kemudian novelty berkaitan tadi dengan judul skripsi ataupun topik skripsi, analisis penerapan risk-based internal audit pada perusahaan logistik, studi kasus pada PT XYZ tadi. Baik Pak, sebentar ya. Baik Pak, jadi kalau dirangkum untuk bab 1, rangkaiannya seperti ini Pak. Pertama, mulai dari fenomena umum terkait implementasi risk-based internal audit yang secara konsep sudah diakui sebagai praktik yang baik. Tetapi dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala. Dan itu harus didukung oleh literatur dan penelitian terdahulu. Kedua, itu terima kasih Lara. Kita coba dengarkan dari Mbak Irma. Mungkin terserah mau mulai dari bab 1 atau langsung ke bab 2-nya saja. Silakan Mbak Irma. Kalau dari bab 1 udah mungkin lumayan ngerti ya Pak ya. Memang kan saya belum masukin gap analysis dari penelitian-penelitian yang dulu. Itu nanti kita akan masukkan. Cuman mungkin banyak pertanyaan di bab 3-nya nih Pak. Kayak informannya. Itu kan memang tadi Alara bilang nggak harus dari jabatan. Cuman seberapa banyak itu penting nggak ya Pak? Jumlah informannya seperti itu. Itu yang pertama. Terus cara menentukan kan sebenarnya kalau dari cara kerangka berpikir itu sudah ada beberapa faktor yang nanti jadi acuan saya untuk melakukan penelitian. Nah, untuk pattern matchingnya itu apakah turunan dari faktor-faktor itu atau faktor-faktor itu tersebut adalah pattern matching yang kita gunakan? Iya, kita dengarkan dulu dari Elara ya. Nanti mungkin saya bisa biar memudahkan saya berpikir. Elara, tolong bantu dulu jawab pertanyaannya Mbak Irma. Baik Pak, saya lihat dulu sebentar. Baik, saya akan jawab ya Pak. Pertama, soal jumlah informan. Dalam studi kasus Yin, memang tidak ada angka baku berapa informan yang harus diwawancara. Ukurannya itu kecukupan informasi. Jadi pertanyaannya bukan berapa orang, tapi apakah informasi yang didapat sudah cukup untuk menjawab bagaimana RBIA diterapkan. Kalau 1 kepala audit, 2 auditor, 1 manajer risiko, dan 1 atau 2 auditi yang relevan sudah diwawancara, dan informasinya saling menguatkan atau menjelaskan perbedaan, biasanya sudah cukup. Asalkan alasannya dijelaskan dengan logis. Lalu yang kedua, 4 faktor dalam kerangka berpikir itu sebenarnya indikator atau dimensi Pak, bukan pattern matchingnya.